Hadirin para pendengar khutbah Jumat rahimakumullah. Sesuai dengan namanya, bulan Zulhijjah merupakan bulan yang identik dengan ibadah haji ke Baitullah dan identik dengan udhiyah atau kurban bagi siapa saja yang telah memenuhi syarat-syarat dan ketentuan-ketentuannya. Maka alhamdulillah, mungkin sebagian daripada kita sedang dan telah melaksanakan dua ibadah yang sangat luar biasa tersebut. Namun perlu kita sadari dan kita yakini bersama bahwa setiap ibadah yang kita lakukan, baik itu ibadah sunnah maupun ibadah wajib, bukan hanya sekedar seremonial dan nilainya saja, bukan sekedar tentang pelaksanaannya, dan bukan tentang siapa paling kaya atau mampu dan paling bernilai ibadahnya. Lebih daripada itu, esensial ketakwaan yang ada di dalamnya merupakan nilai utama yang dicapai oleh setiap orang-orang yang melakukan ibadah-ibadah. Maka dalam hal ibadah haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, Bismillahirrahmanirrahim, wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umrahmu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Juga demikian di dalam hal ibadah kurban, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas dan tegas mengatakan, bukan tentang daging dan bukan tentang setiap tetesan darah kurban yang kita sembelih yang akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Namun yang paling berarti, yang paling inti, yang menjadi esensial dalam ibadah kurban dan haji kita tentang keikhlasan dan takwa di saat kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Maka jika kita melihat di dalam Al-Quran Al-Karim, sangat banyak kisah-kisah historis, sejarah tentang bagaimana kehidupan baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang menjadi kaitan erat dengan ibadah haji dan ibadah kurban yang telah kita lakukan. Maka di saat kita mempelajari dan melihat ayat-ayat Al-Quran tersebut, sangat banyak pelajaran-pelajaran dan hikmah-hikmah yang sangat luar biasa yang akan kita dapati dari setiap dibalik ibadah haji dan ibadah kurban yang Allah Ta'ala tetapkan kepada kita semua. Di antaranya apabila kita melihat kisah Nabiullah Ibrahim alaihissalam, salah satu hikmah dan pelajaran berharga dan paling penting untuk kita teladani adalah tentang loyalitas terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Mungkin semua kita telah mengetahui dan mendengar bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam merupakan salah satu nabi yang sangat banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala melalui perintah-perintah yang mungkin sangat tidak masuk akal dan bahkan beresiko kepada hilangnya nyawa. Di antara ujian-ujian yang berbentuk perintah Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah beliau merupakan manusia pertama yang Allah Ta'ala perintahkan untuk hijrah, meninggalkan kampung halamannya, pergi ke Baitul Muqaddis setelah tidak ada seorang pun manusia yang mempercayai dan memeluk agama yang beliau risalahkan. Hijrah kepada suatu tempat yang sangat jauh merupakan membutuhkan pengorbanan harta, membutuhkan mengorbankan tenaga, bahkan segala kenangan-kenangan dan hal-hal indah di kampung halaman dan orang-orang terdekat mesti harus kita tinggalkan di saat kita telah hijrah atau pergi meninggalkan kampung halaman. Itulah salah satu ujian yang dihadapi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam.
Terlebih lagi di saat itu merupakan era atau masa yang tidak memiliki transportasi cepat dan teknologi yang mantap sebagaimana yang hari ini kita rasakan. Tentu perjuangan dan pengorbanan besar dalam melaksanakan perintah hijrah tersebut adalah merupakan ujian yang sangat sulit dan besar dilaksanakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Setelah Nabiullah Ibrahim alaihissalam tinggal dalam waktu yang lama di Baitul Muqaddis, lagi-lagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk mengasingkan istri tercintanya Siti Hajar dan anaknya Ismail yang saat itu masih balita. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim membawa pergi jauh istri dan anaknya ke suatu tempat yang saat itu nyaris mustahil untuk ditempati. Tempat yang berada di celah-celah lembah di antara dua bukit yang pada saat itu jangankan untuk hidup manusia, bahkan binatang pun kemungkinan tidak akan bisa hidup di tempat tersebut, yaitu dinamakan dengan Mekah. Mekah saat itu bukanlah tempat yang seperti hari ini sangat luar biasa. Mekah saat itu tidak ada sumber kehidupan. Maka Nabiullah Ibrahim alaihissalam tetap loyalitas atas perintah Allah untuk membawa jauh mengasingkan istri dan anaknya, tinggal sendirian dengan putranya yang masih kecil, hanya dengan beberapa kantong kurma dan makanan sebagai bekalnya saja. Namun bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam, meskipun perintah itu sangat irasional, tetapi bagi Nabi Ibrahim alaihissalam, rasional dan irasional bukanlah suatu ukuran untuk memerintahkan, untuk melaksanakan setiap perintah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita kenal lagi bahwa Nabiullah Ibrahim alaihissalam diperintahkan untuk menyembelih putranya yang saat itu baru berusia yang masih baru dapat membantu ayahnya. Dalam usia kira-kira 12 tahun atau 9 tahun, Nabiullah Ibrahim telah diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih Nabiullah Ismail yang sangat-sangat dicintai olehnya. Sangat irasional dan sangat-sangat tidak masuk akal. Namun itulah luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Pelajaran yang diajarkan kepada kita yang menjadi suri teladan yang terdapat di dalam sosok Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang loyalitas atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Apapun perintah itu, selama itu adalah perintah atau syariat dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada alasan bagi Nabiullah Ibrahim untuk tidak melakukannya, apalagi mencari alasan untuk menjauhi perintah-perintah tersebut. Inilah luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Maka coba hari ini kita tanyakan pada pribadi kita masing-masing, sejauh mana loyalitas kita atas perintah-perintah Allah. Berapa penting, berapa prioritaskah perintah-perintah Allah yang telah Allah wajibkan dan sunatkan kepada kita umat Islam? Atau malah sebaliknya, perintah atasan, perintah jabatan dan tugas kita kesampingkan daripada perintah yang menjadi prioritas daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu pelajaran yang dapat kita petik dari luar biasanya Nabiullah Ibrahim alaihissalam tentang loyalitas itu sendiri. Kemudian pelajaran yang kedua yang dapat kita petik dari historis sejarah Nabiullah Ibrahim alaihissalam adalah tentang integritas iman atau ketauhidan. Kita sudah mendengar dan sudah mengetahui di saat Nabiullah Ibrahim alaihissalam membawa risalah perintah Allah untuk membawa agama Islam, mengajak manusia-manusia saat itu masuk ke dalam agama Islam, namun secara bertubi-tubi ujian, cobaan, ujian, hinaan, bahkan sampai pembunuhan dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Segala cobaan dan tantangan itu bagaikan makanan sehari-hari bagi Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Tapi bagi beliau, atas nama itu adalah tugas daripada Allah, tidak perlu tahu bahwa iman yang akan menjadi gadaiannya,
bahwa jiwa sebagai pengorbanannya beliau tetap melakukannya. Makanya bila kita melihat di dalam Al-Quran bagaimana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah sempat dibakar hidup-hidup dalam satu panggangan yang sangat besar. Nabiullah Ibrahim dibakar hidup-hidup di atas panggangan yang sangat besar. Disebutkan di dalam kitab tafsir Jalalain, panggangan yang dibikin saat itu saking besarnya api, manusia saat itu pun tidak tahu bagaimana mencampakkan Nabiullah Ibrahim di atas panggangan api yang begitu besar. Sehingga pada saat itu iblis laknatillah menjelma menjadi seorang manusia, memerintahkan masyarakat saat itu untuk membuat satu manjanik atau ketapel untuk dicampakkan Nabiullah Ibrahim di atas kobaran api yang begitu besar. Namun apa yang terjadi? Inilah integritas iman dan ketauhidan. Nabiullah Ibrahim percaya kalau itu perintah Allah, apapun ujiannya, apapun tantangannya, beliau akan dilindungi dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Api yang tabiat dan hukum adiyahnya membakar dan memanaskan. Tetapi pada saat itu, karena integritas iman beliau yang begitu kuat, beliau tidak gentar sedikit pun, sehingga beliau pun selamat dari setiap percobaan pembunuhan yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Dari sini perlu kita pahami bersama bahwa penting sekali tauhid yang kuat, iman yang mantap dalam setiap kehidupan kita. Jika kita meyakini bahwa segala sesuatu itu adalah atas kudrah dan iradanya Allah, tidak ada yang terjadi dan tertetap di atas muka bumi ini melainkan daripada hukum-hukum Allah, maka kita merupakan orang yang imannya iman orang yang bertauhid, dan setiap lika-liku hidup kita tentunya penuh semangat dan rasa yakin dan percaya diri dalam melaksanakannya. Inilah integritas iman yang terdapat dalam setiap cobaan dan ujian yang Nabiullah Ibrahim alaihi salam rasakan. Yang kedua, pelajaran dan hikmah penting yang mesti kita anut, yang mesti kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita, bahwa adanya efektivitas untuk mendapatkan anak-anak yang salih dan salihah. Nabiullah Ibrahim merupakan seorang ayah yang jelas sangat salih, diakui kesalihannya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga disebut dalam Al-Qur'an sebagai Khalilullah. Istrinya yang bernama Siti Sarah merupakan istri yang sangat luar biasa solehahnya, maka sangat wajar dan sangat mudah Allah Subhanahu wa taala memberikan sosok putra, sosok anak yang begitu luar biasa, yang halim disebutkan dalam Al-Quran, anak yang sangat soleh, karena kuncinya adalah dari sosok ayah dan ibu yang juga orang yang soleh. Ini mungkin bisa menjadi tips bagi kita semua. Bila kita menginginkan keturunan dan anak-anak yang soleh dan soleha, maka mulailah dari diri kita seorang ayah, mulailah dari diri kita seorang ibu. Insya Allah sangat mudah kita akan mendapatkan anak-anak dan keturunan yang baik dan soleh soleha. Inilah yang diterapkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang relevan dengan apa yang terjadi ini. Rasulullah dalam hadisnya pernah mengatakan, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Berbaktilah dulu kepada orang-orang tuamu, niscaya akan berbakti kepadamu oleh anak-anakmu. Kalau hari ini kita tidak mau berbakti kepada orang tua kita, maka jangan harap anak-anak kita akan berbakti kepada kita. Karena kunci Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam katakan, berbakti dulu, baru anak-anak kita dapat berbakti kepada kita. Inilah dari sekian kecil ujian-ujian dan pelajaran yang dirasakan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam yang mungkin dapat kita petik dan kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari kita. Inti daripada setiap ibadah haji, inti daripada setiap ibadah kurban, bukan tentang nominal berapa harga yang kita beli, bukan seberapa mampu kita dalam menunaikan haji, tetapi ketakwaan yang ada di dalamnya. Esensial takwa inilah yang menjadi nilai yang dapat kita petik setelah kita melaksanakan ibadah-ibadah tersebut. Demikian yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf.